Shalom adik-adik, apa kabarnya nih hari ini? Adik-adik tolong jawab di kolom komentar ya, nama, kelas, dan kabar kalian hari ini bagaimana? Oke? Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita, kakak ajak adik-adik semuanya untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, yuk semuanya bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dengan nyanyikan satu pujian dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke adik-adik boleh duduk kembali karena kita akan doa pembuka. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami dapat melaksanakan ibadah sekolah minggu melalui live streaming. Ya Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri karena kita akan menyanyi lagu Mentega dan Roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Adik-adik, dalam berteman kita jangan membeda-bedakan ya, karena dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam
Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Persembahannya jangan lupa dimasukkan ke dalam amplop, kemudian tulis nama dan komisi sekolah minggu. Nanti akan ada Bapak Ibu majelis yang datang ke rumah adik-adik untuk mengambil persembahannya. Sambil memberikan persembahan, kita bernyanyi, Bawa persembahanku. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, jangan majamu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, mari kakak undang untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah membantu kami untuk mengumpulkan berkat untuk ibadah sekolah minggu ini, Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah tangan-tangan yang telah memberi dalam persembahan ini, Tuhan, agar dapat memperluas kerajaan-Mu di bumi dan di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Kak Sarma, mari kita bernyanyi, Insan Diciptakan. Insan diciptakan menghuni buana, beraneka warnanya, indah sempurna. Ada kulit putih, ada kulit hitam, ada coklat yang terang, ada yang kelam. Oleh tangan Tuhan kita diciptakan, nafas kehidupan tetap Tuhan pegang. Sungguh tak berbeda di hadapan Tuhan, di dekat penuh cinta, agung kasih-Nya. Di dekat penuh cinta, agung kasih-Nya. Adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita semua melipat tangan kita, menutup mata kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau pagi ini kami boleh bertemu dalam ibadah sekolah minggu online. Berkati setiap kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami yang mendengarkan, berkati kakak sekolah minggu yang menyampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kakak mau tanya, siapa di sini yang di rumahnya punya pohon? Ada enggak? Ada yang punya pohon apa coba? Kalau yang punya pohon mangga siapa? Angkat tangannya.
Wah, yang punya pohon jambu? Ada yang punya pohon jambu nggak? Angkat tangannya. Wah, kalau begitu, ada nggak ya yang punya pohon durian? Ada Kak, tapi di kampung. Wah, hebat ya. Kita tahu Tuhan menciptakan banyak pohon. Nah, adik-adik tahu nggak pohon itu berasal dari biji. Biji yang kecil, kecil, kecil banget. Tapi dari biji yang kecil itu Tuhan bisa membuat pohon itu jadi besar, 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 besar sekali. Wow, keren nggak? Supaya kita lebih tahu lagi gimana terciptanya pohon, kita saksikan tayangan berikut ini. Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang siklus hidup pohon. Sebuah pohon dimulai dari sebuah biji yang terkubur di dalam tanah. Air yang jatuh mengenai biji dan sinar matahari yang menghangatkannya membuat kulitnya yang keras terbuka dan tumbuh akar keluar. Saat pohon kecil tumbuh, batangnya keluar menerobos tanah. Kemudian, daun-daun mulai bertumbuh di batang tersebut. Pohon terus bertumbuh, bertambah besar, dan makin tinggi. Daun-daun banyak tumbuh di sekitar batangnya. Akarnya terus tumbuh ke dalam tanah. Dan batangnya tumbuh menjadi keras dan kuat. Kemudian, pohon mengeluarkan buah di sekitar batangnya. Buah terus bertumbuh, semakin besar dan menjadi matang. Buah yang matang akan jatuh ke tanah. Buah ini akan terkubur di dalam tanah. Dan bijinya dapat menumbuhkan pohon yang baru. Sekarang kita sudah mengetahui tentang siklus hidup pohon. Sampai berjumpa lagi. Wah, bagaimana adik-adik? Sudah lihat videonya? Oh, luar biasa bukan? Dari biji yang kecil, Tuhan memberkati pohon itu menjadi pohon yang sangat besar. Punya batang yang besar, punya ranting yang banyak, daun yang banyak, buah yang banyak sekali. Wah, luar biasa kan Tuhan kita? Tapi kenapa ya? Kok Kak Sarma hari ini mengajarkan tentang pohon? Apakah anak sekolah minggu disuruh menanam pohon sendiri di rumah? Wah, tidak adik-adik. Kakak hari ini mau menceritakan pohon bukan sembarang pohon. Cakep. Tapi ini adalah pohon keluarga. Siapa yang tahu pohon keluarga? Ya, di sekolah biasanya kita bikin pohon keluarga kan. Kakek, nenek, mama, papa, om, tante, semuanya dibikinkan. Tapi yang ini pohon keluarga yang sangat besar. Tapi pohon itu berasal dari biji yang kecil. Ah, pohon apa ya? Mari kita buka Alkitab kita. Kita ambil Alkitab. Ambil Alkitabnya. Sudah? Sudah ambil Alkitabnya. Sekarang kita buka kitab Kejadian. Bisa buka kitab Kejadian. Ayo yang punya Alkitab sudah bisa baca. Kita buka Alkitabnya dari kitab Kejadian. Pasalnya yang ke-10. Kitab Kejadian pasal 10 ayat 32. Ayo dibuka dulu, kakak tunggu. Sudah?
Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kejadian pasal 10 ayat 32. Itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka. Dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Adik-adik, masih ingat gak peristiwa air bah? Banjir bandang yang menutupi seluruh bumi sampai tidak ada satu daratan pun terlihat. Ya, yang selamat hanya ada 8 orang. Siapa mereka? Yaitu Pak Nuh, istrinya, 3 anak laki-lakinya, dan 3 orang menantunya. Jadi ada berapa? Ada 8 orang yang selamat. Nah, 8 orang ini diberkati oleh Tuhan sehingga mereka memiliki anak yang banyak, memiliki cucu yang banyak, memiliki cicit yang banyak, banyak-banyak, bahkan banyak sekali. Sampai mereka menjadi bangsa yang besar. Wah, saking besarnya mereka pergi ke arah utara, ke selatan, ke timur, ke barat, mengelilingi seluruh bumi. Dan mereka itulah menjadi bangsa-bangsa besar yang ada di seluruh dunia ini. Menjadi negara-negara besar yang ada di seluruh dunia ini. Siapa yang tahu negara-negara apa aja yang ada di dunia? Wah, Indonesia, betul. Temannya Indonesia. Malaysia, Thailand, Filipina. Terus apa lagi? Oh, Amerika. Ada juga Prancis, Spanyol. Terus apa lagi? Inggris. Ada Cape Verde, ada Kolombia. Wah, ada banyak sekali bangsa dan negara di dunia ini, di bumi ini. Adik-adik harus tahu, semua bangsa, semua negara di dunia ini, mereka berasal dari biji yang kecil, berasal dari keluarga yang kecil, yaitu keluarga Nuh. Jadi artinya kita ini semua keluarga dong, Kak. Betul sekali. Kita ini semua keluarga yang di Indonesia, di Cina, di Jepang, di Korea. Kita semua adalah satu keluarga, keluarga besar karena kita berasal dari keluarganya Nuh. Nah, karena kita satu keluarga, boleh tidak kita merasa diri kita lebih tinggi dari orang lain? Kita merasa diri kita lebih cakep dari orang lain. Kita merasa diri kita lebih pintar dari orang. Dia mah orang Malaysia. Nggak level ya sama kita orang Indonesia. Oh, dia mah orang Kolombia. Aduh, jauh deh di bawah kita orang Indonesia. Boleh tidak seperti itu adik-adik? Tidak boleh. Tidak boleh. Ingat, kita semua berasal dari keluarganya Nuh. Berarti kita semua saudara. Kalau saudara, kalau kita sama, boleh tidak merendahkan orang lain? Tidak boleh. Kita semua sama. Sama-sama ciptaan Tuhan, sama-sama diberkati sama Tuhan. Karena itu kita tidak boleh merasa diri lebih baik dari orang lain. Kita tidak boleh merendahkan orang lain. Kita semua sama-sama ciptaan Tuhan. Siapa di sini yang diciptakan Tuhan? Kakak juga diciptakan Tuhan. Lihat, kakak punya 2 mata, 2 telinga, 1 hidung, 1 mulut. Wah, semuanya merupakan ciptaan Tuhan. Adik-adik juga kan punya 2 mata, punya 2 telinga. Lah, berarti kita sama-sama ciptaan Tuhan. Berarti kita tidak boleh membeda-bedakan orang. Kita semua sama-sama ciptaan Tuhan. Nah, adik-adik, setelah Tuhan menciptakan banyak bangsa, banyak negara di dunia ini, apakah Tuhan ya sudahlah, sudah diciptakan, selesai deh? Oh, tentu saja tidak. Tuhan kita, Tuhan yang maha baik, Tuhan Allah yang memberkati, Tuhan Allah yang memelihara. Wah, kalau adik-adik tahu sejarah bangsa Indonesia dari zaman dulu,
dijajah oleh Belanda, Jepang, tapi sekarang kita sudah dimerdekakan. Itu semua karena Tuhan yang memelihara bangsa Indonesia. Oh, bangsa Indonesia sajakah yang dipelihara oleh Tuhan? Tentu tidak. Negara-negara lain juga dipelihara oleh Tuhan. Negara-negara lain juga diberkati oleh Tuhan. Oh, adik-adik, karena Tuhan menciptakan dan memelihara semua ciptaannya, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita diciptakan dan dipelihara oleh Tuhan. Kita juga mau memberkati, mau memelihara orang lain. Oh, contohnya gimana, Kak? Kita kan masih kecil. Contohnya, kita lihat di sekeliling kita, kanan kiri kita. Misalnya ada tetangga kita yang lagi sedih. Apa yang harus kita lakukan? Kita boleh menghibur, kita boleh ajak ngobrol supaya teman kita ceria lagi. Atau misalnya di sekolah, ada teman kita yang tidak membawa pensil. Wah, kebetulan nih pensil kita ada 2. Apa yang harus kita lakukan? Kita mau menolong teman kita pinjamin pensil yang satunya. Oh, atau misalnya terjadi bencana alam. Adik-adik tahu beberapa waktu lalu ada bencana banjir bandang di Thailand. Ada juga bencana angin puting beliung di Filipina. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita punya rezeki, kita boleh mengirimkan bantuan kepada rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang mengalami musibah bencana. Begitu juga sebaliknya adik-adik, ketika ada bencana banjir bandang yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Teman-teman kita yang dari Malaysia, mereka merasa kasihan melihat orang-orang di Indonesia yang terkena musibah. Mereka pun mengirimkan bantuan, mereka mengirim dokter, mengirim obat-obatan. Semuanya karena kita adalah satu keluarga besar. Kita adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Kita adalah sama-sama dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Karena itu kita harus menghargai sesama kita. Tidak boleh merendahkan orang lain. Dan kita juga harus menjadi berkat bagi sesama kita. Siapa di sini yang mau jadi berkat bagi sesamanya? Ya, ingat ya adik-adik, kita tidak boleh memandang rendah orang lain. Dan juga kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Sebagaimana Allah menciptakan dan memberkati semua bangsa di dunia, kita adalah sama. Baik, kita akan mengakhiri ibadah, kita akan mengakhiri firman Tuhan pada hari ini. Semuanya, mari kita menutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh berkumpul, bersekutu dalam ibadah sekolah minggu online. Kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu, memiliki Allah yang menciptakan setiap kami menjadi bangsa yang besar. Engkau juga memberkati kami menjadi bangsa yang besar. Kami mau bersyukur kepadamu senantiasa Tuhan. Sebagai anak sekolah minggu, kami mau belajar agar kami tidak lagi membeda-bedakan teman. Kami mau belajar agar kami juga menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia kami ini. Engkau memberkati dengan damai sejahtera yang daripadamu. Berkati setiap pemimpin-pemimpin negara kami ini, agar negara kami ini boleh menjadi berkat. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pembangunan gereja kami GKO Cibitung. Engkau memberkati dana yang dibutuhkan, Engkau memberkati setiap orang yang bekerja di dalamnya, agar pembangunan gereja kami boleh berjalan dengan lancar, dan gereja kami ini boleh menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk teman-teman kami dimanapun berada.
yang dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Engkau yang menjamah, Engkau yang menyembuhkan segala sakit penyakit mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk mama papa kami dalam usaha pekerjaannya. Engkau memberkati usaha pekerjaan mama papa kami agar menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap anak-anak sekolah minggu dimanapun berada, berkati dalam studinya, berkati dalam pembelajarannya, agar boleh menjadi berkat. Berkati juga dalam pergaulannya Tuhan, senantiasa Engkau yang memberkati, menjaga anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Kak Salma atas firman Tuhan yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Sekarang kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita. Kakak ajak adik-adik untuk semua lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena ibadah sekolah minggu kami sudah berjalan dengan baik. Tuhan Yesus kiranya memberkati kami semua Tuhan, adik-adik sekolah minggu, supaya kami bisa menjadi anak-anak yang saling menghargai perbedaan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami turut berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, sampai bertemu di minggu depan ya. Dadah. Dadah.